Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan doa sebelum belajar, ya. Untuk anak Diana, mohon dimulai doanya bersama-sama. Dipimpin. Doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya. Hari ini kita akan membahas tema tentang haji. Coba Bapak tanya, apakah di sini ada orang tuanya yang sudah naik haji? Ada nggak? Ada yang orang tuanya sudah umroh? Sudah, angkat tangan kalau sudah, ya. Tapi nanti kita akan memulai dengan pelajaran haji. Mungkin kalian tidak terpikirkan apa sih haji itu, apa sih umroh itu. Mungkin kalian memikirkan kalau haji itu cuma naik pesawat langsung ke Mekah, kemudian mengelilingi Ka'bah saja. Bukan begitu saja. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang haji. Coba anak-anak lihat. Yang pertama, judul kita adalah Haji ke Baitullah. Apa hukumnya haji? Wajib. Apa dalilnya? Coba ikuti. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang mampu, ya. Ada hukum yaitu apa? Wajib apabila mampu. Bagaimana kalau nggak mampu? Maka tidak wajib. Apa sih dikatakan mampu? Ya, kemarin sudah dijelaskan. Mampu yang pertama adalah finansialnya. Apa itu finansial? Hartanya. Yang kedua, kesehatannya, ya. Yang ketiga adalah ada transportasinya. Dan yang keempat, bagi perempuan ada mahramnya. Ya, apa itu mahram? Ya, wali atau orang tua. Emang kalau misalnya sendirian nggak ada mahramnya nggak boleh? Ya, ada yang menjelaskan kalau dia nggak ada mahramnya sementara dia mampu, maka hajinya berdosa. Ya, punya bapak, punya ibu, misalkan belum haji, dia haji sendirian, sementara punya uang juga, maka berdosa. Hajinya sah. Ya, yang kedua cukup kedua. Kalau yatim gimana? Yatim kalau mampu, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak mampu, nggak wajib. Oke anak-anak, yang kedua, apa sih haji itu?
ini gambar kemarin. Haji sebagai rukun Islam yang kelima. Lugawi itu secara bahasa, haji adalah sengaja untuk pergi atau berkunjung. Sementara secara istilah mengunjungi atau menziarahi Baitullah di kota Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang ditentukan dengan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau orang Indonesia biasanya kalau haji reguler selama 40 hari. Ya. Coba ada yang tahu nggak apa saja bulan-bulan haji? Angkat tangan. Bulan-bulan haji cuma ada 3. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Syawal. Kurang tepat, yang tepat adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Makanya setelah Lebaran biasanya ada keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Kemenak, kemudian naik haji. Itu belum haji, tetapi melaksanakan umroh dulu. Tepatnya nanti yaitu haji saat di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Cuma 6 hari. Ya. Selama di Mekah ngapain? Biasanya apa? Sholat di Masjidil Haram. Atau ketika di Madinah, sholat di Masjid Nabawi. Ada yang tahu nggak berapa pahala orang yang sholat di Masjidil Haram? 300. Salah. 3.000. Salah. 1.000. 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Ya. Kamu sholat di sini di Masjid Ibnu Majah sama dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram, itu sama saja kamu sholat di sini 100.000. Iya. Kenapa? Itu di Masjid Nabi atau Masjid apa? Baitul Haram. Ya tadi kita udah baca dalil nakli. Dalil nakli itu dalil dari Al-Qur'an. Yaitu kita baca di walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Selanjutnya kita masuk ke hukum haji dari sudah. Apa sih syarat-syarat haji? Tadi yang dikatakan yang pertama adalah mampu, ini syarat umum. Tetapi lebih spesifik lagi, syarat haji yaitu yang pertama beragama Islam. Elon Musk Islam bukan? Bukan. Ya. Maka dia tidak wajib haji. Yang kedua, balik. Ya, kalau kalian udah balik punya uang banyak, minimal 35 juta. Kalian bisa mendaftar untuk berangkat ibadah haji. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, punya uang banyak 3M tapi sakit maka tidak wajib. Yang keempat, mampu tadi dikatakan, dan yang kelima adalah merdeka. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah merdeka. Itu adalah syarat haji. Yang selanjutnya, ini rukun haji ini adalah yang paling penting dilaksanakan ketika dia sedang di Mekah. Ya. Rukun haji adalah perbuatan lisan, hati atau badan yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji, dan juga tidak bisa diganti dengan orang lain atau membayar dam. Mari kita sampaikan bahwasanya ketika haji rukunnya wajib dilaksanakan. Apa aja rukunnya? Yang pertama ihram. Ya, coba Bapak simulasikan memakai baju ihram khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan cukup dengan memakai baju yang menutup aurat dan lebih baik
baiknya adalah warna gelap, boleh hitam, boleh biru, boleh marun dan seterusnya, ya. Untuk memakai ihram bagi laki-laki seperti memakai sarung, ya, seperti ini. Ini namanya izar dalam bahasa Arab, ya. Kemudian satunya lagi diselempangkan, cukup gini. Tetapi ketika untuk tawaf, ya, untuk punggung kanan diperlihatkan, ya, seperti ini. Ini untuk laki-laki saja, ya. Yang selanjutnya wukuf di Arafah, ya. Kalau haji nggak wukuf, maka hajinya tidak sah. Yang ketiga adalah sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Dan yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Dari awal dulu memakai baju ihram, habis itu wukuf, habis itu sa'i, habis itu tertib, gak boleh dibolak-balik. Sa'i dulu atau wukuf dulu, ini tidak boleh. Yang selanjutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ini untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki disunahkan dibotak, ya. Coba sini, coba ada yang mau meringkaskan apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Nanti Abang kasih hadiah. Yang mau merangkum atau apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, Mati Maria. Ya, ibadah haji yaitu apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Kalian jangan sampai pesimis. Apakah nanti saya ketika dewasa bisa haji atau enggak, ya? Harus optimis. Kenapa? Karena yang bisa haji itu yang berkeyakinan saya bisa haji walaupun dengan nabung sehari goceng, sehari ceban atau apa gocap dan seterusnya. Tetapi kita harus punya keyakinan, insya Allah saya akan melaksanakan ibadah haji. Ya, semoga kita semua nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.